Oke, saya Michelle Manalu dari kelas XIC nomor absen 25 ingin menjelaskan lampiran khusus. Pertama-tama, ini lampiran khususnya. Setelah itu saya ingin menjelaskan lampiran khusus yang berisi kode formulir dan jenis usaha wajib pajaknya. Yang pertama, 8A strip 1, 8B strip 1. Jenis usaha pajaknya perusahaan industri manufaktur. Pengertiannya, perusahaan industri manufaktur adalah sebuah badan usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan alat peralatan, mesin produksi dan sebagainya dalam skala produksi yang besar. Yang kedua, 8A strip 2, 8B strip 2. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang memerlukan berbagai jenis produk yang dijual untuk keperluan konsumen tanpa merubah bentuk atau wujud barang tersebut. Yang ketiga, 8A strip 3, 8B strip 3 bank konvensional. Bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, 8A strip 4, 8B strip 4 bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Yang kelima, 8A strip 5, 8B strip 5. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan jasa keuangan yang menyediakan produk-produk akuntansi. Di sini, perusahaan asuransi berperan sebagai penanggung risiko atau bisa disebut juga insurer dalam kontrak asuransi melalui mekanisme transfer risiko. Yang kelima, 8A strip yang keenam, 8A strip 6, 8B strip 6. Non kualifikasi. Dana non kualifikasi bisa disebut juga 7 jenis usaha yang ada. Yang ketujuh, 8A strip 7, 8B strip 7. Dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Yang terakhir, 8A strip 8, 8B strip 8. Perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabahnya untuk suatu keperluan atau melakukan kegiatan usaha. Contohnya, sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan atau pembiayaan konsumen seperti kredit mobil, gadai mobil, dan sebagainya. Oke. 1. Sebelum mengisi formulir induk SPT, terlebih dahulu kita mengisi lampirannya. Formulir induk merupakan ringkasan dari isi lampiran, transkrip, kutipan elemen laporan keuangan yang dapat dibedakan jenis usaha wajib pajak yaitu sebagai berikut. Berikut contohnya. Formulir laporan tersebut mengandung elemen data. Elemen data terdapat pada lampiran khusus. 8A strip 1, 8A strip 2, 8A strip 3, 8A strip 4, 8A strip 5, 8A strip 6, 8A strip 7, dan terakhir 8A strip 8. Elementer tersebut adalah elementer laporan laba rugi, elemen neraca, dan elemen transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan PSAK nomor 7. Pertama-tama kita uraikan elemen laporan laba rugi. Elemen laporan laba rugi mempunyai 4 elemen. Yang pertama, pendapatan atau bisa disebut juga revenue, yaitu pemasukan atau penambah aktivitas lainnya dari suatu entitas bisnis. Yang kedua, kewajiban bisa disebut juga expense, yaitu pengeluaran atau penggunaan aktivitas dari suatu perusahaan. Yang ketiga, keuntungan bisa disebut juga dengan profit, yaitu penambahan ekuitas karena terjadinya transaksi periferal perusahaan atau investasi dari pemilik usaha. Yang terakhir 4, kerugian bisa disebut juga loss, yaitu penurunan ekuitas karena terjadinya transaksi periferal perusahaan. Yang kedua, elemen neraca. Elemen neraca terdiri dari dua sisi, yaitu
efektivitas serta sisi kewajiban dan ekuitas. Kita uraikan yang kedua, setiap saldo akun neraca dalam laporan keuangan harus dipindahkan dengan tepat ke akun neraca dalam transkrip kutipan. Yang ketiga, wajib pajak mengisi akun neraca dalam transkrip kutipan seperlunya sesuai dengan akun yang ada dalam laporan keuangan. Yang keempat, jika akun neraca dalam transkrip kutipan tidak ada dalam laporan keuangan, maka kolom nilai akun neraca dalam transkrip kutipan tersebut cukup diisi dengan tanda coret strip. Yang kelima, terakhir, jika akun neraca dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan akun neraca dalam transkrip kutipan, maka pindahkan nilai akun neraca dalam laporan keuangan tersebut ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang terdapat dalam transkrip kutipan. Misalnya, pindahkan akun goodwill ke akun aktivitas lancar lainnya. Yang ketiga, terakhir, elemen transaksi dengan pihak yang punya hubungan istimewa mempunyai 4 elemen. Yang pertama, A. Mengidentifikasikan hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berrealisasi. Yang B. Mengidentifikasi saldo termasuk komitmen antara entitas dengan pihak-pihak berrealisasi. Yang C. Mengidentifikasi keadaan pengungkapan yang disyaratkan di huruf A dan B. Dan D yang terakhir menuntutkan pengungkapan dilakukan mengenai butir-butir tersebut. Berikut contoh lampirannya. Mari kita lihat. Lampiran 8A strip 1, lampiran 8A strip 2, lampiran 8A strip 3, lampiran 8A strip 4, lampiran 8A strip 5, lampiran 8A strip 6, lampiran 8A strip 7, lampiran 8A strip 8. Kita bisa lihat di situ satu-satu. Yang kedua, lampiran khusus nomor 1A. Kita sebutkan satu-satu. Metode penyusutan atau amortisasi garis lurus yang berkode GL, penggunaan komersial atau fisikal. Yang kedua, jumlah akun tahun berkode JAT, penggunaan komersial. Yang ketiga, saldo menurun, kode SM, penggunaan komersial atau fisikal. Yang keempat, saldo menurun ganda, kodenya SMG, penggunaan komersial. Yang kelima, jumlah jam jasa, kodenya JJJ, penggunaan komersial. Yang keenam, jumlah satuan produksi, kode JSP, penggunaan komersial atau amortisasi fisikal. Yang terakhir, metode lainnya, kode ML, penggunaan komersial. 01 berisi kode dalam lampiran khusus. Kode-kode yang digunakan untuk mempermudah bagi para petugas untuk memahami metode penyusutan atau amortisasi yang digunakan wajib pajak. Kode tersebut ada di lampiran sebagai berikut. Mari kita lihat berikut contoh lampirannya. Contoh lampiran khusus A dapat kita perhatikan. Berikut lampirannya. Oke, terima kasih. Berikut presentasi saya yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan kata-kata maupun pengucapan kata-kata yang kurang baik, tolong maafkan. Terima kasih. God bless you.